sesuatu saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam Kabar Sukacita. Seperti biasa, selain kita menikmati pujian, kita juga akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Heski Sopa Heluwakan MTH dari Gereja IFGF GBC Gorontalo. Shalom Pak Pendeta Heski. Shalom. Kabar baik tentunya hari ini, luar Puji biasa, Tuhan. sehat. Luar biasa. Amin. Sehat. Amin. Dan kita akan bicara soal pemberitaan firman Tuhan, yakni meminta dengan benar. Seperti apa firman Tuhan yang akan kita terima terkait dengan tema pemberitaan firman Tuhan ini? Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta Heski untuk membuka perjumpaan kita dengan doa terlebih dahulu. Silakan Pak Pendeta Heski. Mari pemirsa kita berdoa, kita akan masuk di dalam perenungan kita pada hari ini dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan dengan acara yang ada. Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah semua ini kami dapat boleh menerima berkat dan juga menjadi berkat bagi pemirsa yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih, kiranya kuasa-Mu Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami, menaungi kami semua Tuhan, untuk apa yang kami bicarakan menjadi terang, menjadi berkat, dan kami boleh diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta Heski, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu soal bagaimana meminta dengan benar sesuai tentunya firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini? Silakan Pak Pendeta Heski. Ya, baik Pak Budi dan pemirsa semua yang ada di rumah, kita belajar pada hari ini tentang bagaimana meminta yang benar. Kita belajar dari setiap kali kita mesti berdoa, setiap kali kita melakukan rutinitas, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita meminta apapun yang akan kita inginkan. Seringkali kita juga berusaha untuk kita meminta sesuatu dan kita mau berdoa. Tapi ada seringkali kita juga salah dalam kita berdoa, salah dalam juga kita meminta. Kalau kita mau belajar dari bangsa Israel, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita membaca dulu dari 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Samuel ayat pertama sampai ayat pasal 8, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 7 berkata demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bersheba.
Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa penting bahwa setiap jemaat bisa menyadari pentingnya untuk kita semua dapat berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang benar. Di sini kita belajar untuk melihat dari bangsa Israel bahwa kita membahas bagaimana kita belajar untuk berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu meminta maka kita akan menerima. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Tuhan tahu bahwa kita memerlukan banyak hal, pokok-pokok doa yang sedang kita harapkan. Dan semua itu kita berharap untuk semua bisa terjadi dalam hidup kita. Mendoakan sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik dan secara rohani. Tuhan Yesus sendiri pun mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa dan membawa segala yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan tentang kerinduan dan harapan-harapan kita. Tetapi apakah kita sadar bahwa ternyata banyak sekali doa-doa kita itu tidak terjawab karena kita ini salah dalam berdoa. Seringkali Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena Tuhan sedang berusaha untuk melindungi kita justru dari hal-hal yang membuat kita bisa menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Kalau boleh saya bacakan lagi dari Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi di sini kita bisa melihat bahwa konteks daripada 1 Samuel ayat 8, di situ dikatakan bahwa Samuel sudah tua. Dia mengangkat putra-putranya menjadi hakim bagi Israel. Dikatakan juga bahwa putra-putranya ini salah. Mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Dan ini membuat ketidakpuasan bagi bangsa Israel. Tidak menimbulkan mereka tidak puas dengan kepemimpinan daripada anak-anak dari Samuel. Dan itu makanya mereka meminta raja untuk memimpin mereka dan mereka tidak mau lagi dipimpin oleh seorang imam. Kalau kita melihat dari sekilas, sepertinya tidak ada yang salah. Sepertinya itu adalah baik bahwa rakyat juga butuh pemimpin yang jujur. Pemimpin yang tidak korup, pemimpin yang tidak salah dalam menjalankan pemerintahannya. Yang mereka minta hakim, mereka tidak minta dipimpin lagi oleh hakim, tapi mereka minta dipimpin oleh raja. Yang kedua, permintaan orang Israel untuk memiliki raja juga tidak salah. Karena bahkan dalam Kejadian 43 sudah dinubuatkan bahwa bangsa Israel akan memiliki seorang raja suatu saat nanti. Tapi kalau kita belajar, kita melihat dari 1 Samuel 8 tadi, yang menarik adalah di ayat yang ke-6 dan ke-7. Kita bisa melihat di situ dikatakan pada waktu mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Dapat dilihat sini bahwa ternyata permintaan orang Israel itu membuat Tuhan merasa tertolak. Tuhan itu merasa bahwa mereka sudah tidak menginginkan Tuhan lagi, tapi yang mereka inginkan adalah raja. Mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa lain. Mereka memilih
untuk lebih memilih kepada bangsa-bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Sama mungkin dengan kita hari-hari ini. Kita juga mungkin merasakan bahwa kita meminta sesuatu yang benar. Tapi kita berdoa untuk Tuhan Yesus, untuk terobosan. Mungkin kita minta terobosan keuangan, terobosan untuk kesehatan keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan mungkin pelayanan kalau hamba-hamba Tuhan. Tapi ada yang mungkin membuat kita salah dalam kita meminta. Bahwa kita meminta sesuatu menurut apa yang kita anggap benar. Menurut apa yang kita rasa bahwa itu adalah yang baik. Padahal ternyata itu ada untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita baca lagi di ayat yang kelima dikatakan, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka sekarang angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Di sana kita dikatakan bahwa seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi alasan utama dari bangsa Israel sebenarnya bukan karena Samuel sudah tua dan anak-anaknya itu berlaku jahat, tapi hanya karena mereka itu ingin menjadi sama dengan dunia ini. Mereka ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa ini. Disinilah poinnya yang kita boleh belajar dari semua itu, Pak Budi, demikian mungkin. Ya. Jadi luar biasa bahwa sebenarnya motivasi berdoa dan hati ini yang harus benar dulu untuk bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, ya, Pak Pendeta Eski. Nah, alasan-alasan kita kan mungkin relate juga dengan bagaimana bangsa Israel waktu itu. Di saat ini hidup yang penuh dengan target, penuh dengan keinginan, penuh dengan bahkan ambisi begitu ya. Di mana tantangan dunia sekarang ini ya mungkin sudah berbeda. Tapi ada relevannya bagaimana kita selalu punya motivasi yang tidak benar untuk meminta kepada Tuhan. Nah, sebenarnya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dari step-step yang perlu untuk dipahami bahwa ini loh langkah-langkah yang benar untuk sebelum datang kepada Tuhan itu persiapkan apa dulu begitu kira-kira untuk meminta, Pak Pendeta Eski. Ya, jadi begini, kalau kita belajar dari ayat ini bahwa kita belajar dari 1 Samuel pasal 8 ini, kita perlu juga tahu bahwa apa itu alasannya kita, apa alasan apa untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apa alasan untuk kita memohon kepada Tuhan. Alasannya dulu, apakah alasan itu benar? Apakah alasan itu sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah mereka itu meminta juga seperti yang bangsa Israel tadi, mereka meminta raja, mengikat raja yang takut akan Tuhan. Mereka meminta karena mereka ingin serupa dengan dunia. Mereka sebetulnya ingin sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu juga yang ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita meminta seolah-olah sepertinya rohani. Kita meminta sesuatu, Tuhan, ini saya minta karena saya untuk melayani Engkau. Minta berkat yang besar. Meminta berkat yang besar supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi. Ya. Apakah itu jadi poin utamanya? Tapi ternyata pas kita sudah minta, ternyata permintaan kita itu ada sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar. Bahwa kita meminta dengan sesuatu alasan atau dengan tujuan yang tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi ternyata kalau di dalam jadilah, kalau di dalam ayat firman Tuhan dikatakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini di dalam Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Jadi apa yang sering kali kita minta, kita menurut kehendak kita menurut apa yang menurut saya ini yang paling baik, ini yang paling masuk akal gitu. Tapi ternyata sesuatu yang kita minta belum tentu juga benar di mata Tuhan. Nah, ini yang saya sering kali belajar bahwa di dalam jemaat juga saya berkata bahwa kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, tanyakan apakah memang itu berkenan bagi Tuhan atau tidak. Jangan-jangan cuma untuk memuaskan hawa nafsu. Seperti yang dikatakan juga bahwa itu hanya untuk memuaskan, menghabiskan, atau engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita di situ kita tahu bahwa ada alasan-alasan, apakah kita punya alasan yang benar ataukah tidak, atau kadang keinginan-keinginan yang keinginan kedagingan kita, atau kita memang untuk memang kebutuhan keinginan atau memang kebutuhan untuk kehidupan kita. Gitu, Pak. Ya, jadi artinya bisa dikatakan kita harus punya
punya hikmat untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ada prioritas di dalamnya, seperti itu mungkin kira-kira. Mana yang diprioritaskan menurut firman Tuhan. Bagaimana kita cara memprioritaskan itu? Betul, jadi begini, kalau di dalam tadi tujuannya, alasannya harus benar. Yang pertama alasannya harus benar, seperti begini. Ada satu cerita, seorang anak yang namanya Tony. Anak ini, ketika dia pulang dari sekolah, dia menangis dan dia bilang sama ayahnya bahwa, "Papa, saya minta dibelikan sebuah handphone yang terbaru, handphone yang terbaik." Karena dia mungkin bilang dia punya handphone yang jadul, handphone yang mungkin cuma bisa, sekarang kan semua kalau kita lihat sekarang teknologi juga semakin berubah, smartphone kan semakin canggih ya. Bukan lagi yang dulu yang udah, dia cuma punya handphone yang fungsinya sepertinya ketinggalan lah. Nah, dia minta sama orang tuanya, dia minta belikan yang baru. Orang tuanya tanya, "Untuk apa nak kamu minta ini?" Nah, dia bilang, "Karena saya di dalam waktu tadi di sekolah, saya di dalam pergaulan, teman-teman saya menjauhi saya." Karena apa? Kita tahan dulu. Dijauhi gara-gara ada permintaan yang harus dipenuhi. Pak Pendeta, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali dalam Kabar Sukacita. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dalam Kabar Sukacita dan masih bersama Bapak Pendeta Heski, kita berbincang-bincang, berdiskusi soal pemberitaan firman Tuhan, bagaimana cara meminta dengan benar kepada Tuhan. Dan kembali kepada Pak Pendeta Heski, cerita apa yang sudah disampaikan tadi bisa dilanjutkan kembali, bagaimana seorang anak meminta
hadiah handphone begitu ya kepada orang tuanya. Smartphone, silakan. Ya, baik pemirsa, bahwa di dalam kita meminta ada apakah alasannya itu benar, apakah motivasinya benar. Dan cerita seperti cerita tadi seorang anak yang bernama Tony tadi, ketika dia pulang dia minta kepada ayahnya bahwa dia minta dibelikan smartphone yang canggih yang bisa untuk berbagai macam, mungkin main game segala macam. Dan ayahnya tanya, kenapa engkau tiba-tiba meminta smartphone ini? Kok tiba-tiba dia minta? Nah, dia bilang, karena ketika saya tadi di sekolah, saya dijauhi sama teman-teman saya, karena teman-teman saya punya smartphone yang canggih, yang bisa semuanya. Jadi saya merasa tersisih, dan di sini ayahnya tahu bahwa ternyata ini smartphone yang dibutuhkan oleh Tony, anaknya ini, bukan untuk sesuatu yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi anak ini lebih butuh dia untuk diterima di dalam lingkungannya. Supaya dia bisa dianggap, mungkin dia tidak dibully, dia tidak dijauhi. Nah, seringkali kita juga itu demikian. Seringkali dalam hidup kita sekarang ini, masa-masa sekarang, ketika kita tidak punya sesuatu, kita memaksakan diri. Mungkin kita memaksakan diri dengan berbagai macam. Supaya apa? Supaya kita tidak tertolak. Supaya kita tidak menjadi orang yang tersisih dari semua pergaulan. Supaya kita bisa diterima di masyarakat. Kalau di sosialita istilahnya orang mesti punya sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih canggih. Sehingga memutuskan untuk membeli sesuatu. Mungkin dia pakai apa istilah sekarang pay letter, kayak macam-macam. Yang penting pokoknya saya sekarang punya dulu. Memaksakan diri dengan itu. Nah, ini kadang-kadang permintaan atau mungkin kita berdoa tapi kita merasa bahwa kalau tunggu Tuhan menjawab terlalu lama. Kelamaan, terlalu lama, dan akhirnya kita pikir mendingan saya ambil keputusan yang singkat. Akhirnya juga ujung-ujungnya juga yang kena masalah, yang nanggung akibatnya adalah kita sendiri. Nah, bangsa Israel seperti cerita dari di 1 Samuel 8 tadi, mereka lupa bahwa mereka ini adalah bangsa yang dikatakan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus atau bahasa aslinya adalah kudos, yang memiliki arti bahwa dipisahkan. Bangsa yang maknanya adalah bangsa Israel memang dipanggil untuk hidup berbeda dari bangsa-bangsa lain. Sedangkan ketika mereka meminta untuk mengganti anak-anak Samuel, mereka meminta karena mereka melihat bahwa di sebelahnya mereka bangsa-bangsa itu mereka memiliki raja. Sehingga mereka meminta seperti yang bangsa-bangsa lain. Ini yang juga kita alami, kita rasakan bahwa di dalam setiap kehidupan kita juga ingin, karena tadi ingin diterima supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak menjadi orang yang diasingkan atau merasa mungkin yang lain pakai smartphone, kok saya pakai HP yang masih jadul, yang mungkin tidak update lagi. Ini yang kita seringkali lihat bahwa alasannya itu yang tidak benar. Alasannya yang tidak benar. Ya. Dan memang ini yang menjadi juga relate dengan kehidupan sekarang ya. Apalagi contoh seperti yang diceritakan Pak Heski tadi soal Tony yang minta smartphone, sebenarnya bukan handphonenya yang dibutuhkan, tapi pengakuan teman-temannya yang dibutuhkan yang untuk bisa diterima, agar bisa diterima di lingkungan mereka. Nah, kita juga akan berbicara ataupun diskusi soal bagaimana kita mengetahui bahwa ini keinginan, ini kebutuhan, misalnya. Dan seperti bangsa Israel waktu itu, apakah saat itu mata mereka tertutup dengan keadaan sekitar, lalu sebenarnya tidak mengenali diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam diri untuk bahwa inilah yang saya butuhkan. Meskipun tidak ada hal itu, ya tidak apa-apa misalnya begitu. Nah, seperti apa itu? Bagaimana kita melakukan langkah itu, Pak? Pak Heski. Jadi yang berikutnya adalah bahwa kita harus bisa tahu tentang bahwa kalau kita meminta, apakah prioritas itu adalah prioritas yang benar. Kita punya prioritas yang benar. Kalau kita baca lagi tadi di ayat yang kelima, di dalam 1 Samuel 8, dikatakan, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Di ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, di dalam ayat 5 dan 7 dikatakan juga bahwa mereka minta raja karena mereka sebenarnya itu sedang menolak Tuhan. Bangsa Israel itu lupa bahwa mereka ini adalah mereka
menganut pemerintahan yang teokrasi, pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Tuhan menunjuk Musa, Tuhan menunjuk kemudian Yosua, dan berikutnya imam-imam, nabi-nabi. Tuhan juga menunjuk mereka itu langsung, dan Tuhan terlibat langsung dalam menuntun langkah hidup mereka. Bangsa ini dipimpin langsung oleh dipimpin Tuhan oleh sebenarnya. langsung. Ini prioritas. Nah, seringkali kita juga merasa bahwa ini prioritas yang utama dalam hidup kita. Tetapi saat kita meminta, saat mereka, maksudnya mereka bangsa Israel meminta untuk memiliki raja, untuk memimpin bangsa-bangsa. Dengan kata lain, mereka ini sebetulnya menyatakan bahwa mereka tidak sedang mau lagi untuk dipimpin oleh Tuhan. Mereka memang lebih bagus dipimpin oleh raja yang memang kelihatan. Seperti yang ada di bangsa lain. Nah, ini yang seringkali di dalam hidup kita juga, kita tidak bisa membedakan apakah ini keinginan atau memang ini kebutuhan kita. Ya, kita seringkali kita juga, saya lupa ada pakar ekonomi yang dia berkata, kalau kita mau membeli sesuatu, ini saya saya kaitkan dengan hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin membeli sesuatu, itu kita lihat dulu beberapa kali, mungkin berminggu-minggu bahkan, bukan cuma 1 jam, 2 jam kita langsung kita putuskan. Karena beli, pada waktu itu keinginan itu kuat sekali. Lihat barang bagus gitu ya. Ya. Apalagi sekarang, mohon maaf, sekarang kalau sudah orang tidak perlu jalan lagi ke pertokoan, mungkin lihat di smartphone, biar malam, tengah malam lihat sudah bisa check out, check out langsung. Nah, orang bisa lihat di situ langsung bisa memutuskan. Tapi saya pernah dengar itu seorang akar ekonomi, dia katakan bahwa kalau saudara kalau untuk memilih sesuatu atau memutuskan untuk membeli sesuatu, itu lebih baik pikirkan dulu berkali-kali apakah itu keinginan. Dari situ kita bisa lihat. Ketika kita ingin, kita pikir. Saya seringkali juga demikian. Saya lihat berkali-kali sampai bosan, sampai saya lupa bahwa ternyata saya perlu. Tapi akhirnya ternyata setelah ternyata tidak ada seperti tadi Tony itu, tidak ada smartphone itu pun tidak masalah. Tony sebenarnya tidak masalah. Tapi seringkali karena kita mendadak kita pingin, karena kita merasa tersisih, karena kita merasa dikucilkan, akhirnya keputusan itu yang menjadikan kita orang yang langsung memutuskan. Nah, itu pentingnya bahwa kalau kita melihat itu kebutuhan atau keinginan, pentingnya itu kalau secara rohani kita tuh melekat kepada Tuhan supaya kita tahu apakah ini memang yang Tuhan inginkan atau bukan. Kalau saya baca di Yohanes 15 ayat 5 katakan di situ, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan mari kita sadari sama-sama bahwa kita perlu memiliki sebuah prioritas yang benar. Bahwa kita perlu untuk terus melekat kepada Tuhan, sang sumber dari segalanya. Bahkan dalam setiap doa-doa kita, mari kita tempatkan selalu untuk bahwa kehendak Tuhan itu di atas segala permintaan kita. Sehingga kita bisa mengetahui, akhirnya tadi seperti Pak Budi sampaikan, bagaimana membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apakah ini kita butuh ataukah cuma sekedar ingin? Kalau sudah sekedar ingin, ketika kita dapatkan itu, sudah kita akhirnya setelah berapa kali pakai atau berapa kali kita sudah gunakan, akhirnya mubazir, sudah selesai mubazir, akhirnya tidak ada yang kita pakai lagi gitu. Baik. Nah, begitu, Pak. Dalam proses berdoa ini kan seperti Pak Pritasi katakan, ya artinya akan ada proses waktu mungkin di sana, ada proses kita harus sabar menunggu. Nah, dan juga bagaimana kadang kita merasa ketergantungan terhadap Tuhan tidak perlu lagi. Kemandirian terlalu besar terjadi pada diri kita untuk berpikir, saya sudah berpikir dengan benar, saya sudah berpikir dengan tepat, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Nah, seperti apa langkah yang harus kita lakukan saat menanti mungkin dalam proses waktu untuk menunggu jawaban dan tidak keluar dari kehendak Tuhan, Pak Pritasi? Jadi kalau saya belajar begini, itu saya terapkan juga dalam hidup saya, untuk bagaimana saya juga bisa ketika saya menggumuli sesuatu yang gereja kami sekarang juga sedang menempati gedung yang baru, kami sedang memperbaiki segala sesuatunya. Itu ada juga prioritas yang harus kita utamakan. Apakah prioritas ini? Tapi tentunya kita juga tidak melupakan bahwa prioritas yang utama bukan bangunan atau gedungnya, tapi fisiknya, kita lebih memprioritaskan
ini jiwa-jiwa, kehidupan dari setiap umat-umat Tuhan, Jemaat, ya. supaya mereka juga bisa hidup takut akan Tuhan, dan terlebih mereka bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Itu yang penting. Kalau kita sudah fokusnya kita berpikir ke masalah yang ini masalah teknis begitu ya. Masalah yang bangunannya, masalah gedungnya, kita akhirnya cuma hanya berpikir ke situ dan kita fokus tetap nggak akan pernah berhenti, tetap nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita sudah utamakan bahwa jiwa-jiwa jemaat harus punya pemahamannya benar, bagaimana mereka meminta kepada Tuhan, bagaimana mereka juga harus mengerti bahwa ini saya perlu atau Tuhan berkenan apa tidak. Ya. Nah, itu jalan satu-satunya adalah apa? Tetaplah berdoa. Itu semua tetap berdoa dan sampai memang kita mendapatkan sesuatu. Mungkin jawaban Tuhan tidak serta-merta pada saat itu. Bisa lama. Kita kadang-kadang juga, ya itu tadi saya katakan tadi bahwa kalau tunggu Tuhan mungkin lama. Orang bilang, terlalu lama, sudah Jo. Ada kalimat lebih baik sekarang Jo, orang bilang begitu kan. Tapi jalan pintas. Jalan pintas. Nah itu yang seringkali akhirnya membawa kita semua akhirnya pada masalah demi masalah, masalah demi masalah. Akhirnya banyak alasan terjadi demikian. Dan pentingnya bagaimana tadi kita terus melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, amin. Itu supaya apa Pak Pendeta? Apakah kita ini memang orang-orang yang cepat nyasar begitu kalau tidak dekat dengan Tuhan, seperti apa? Kenapa kita harus terus melekat seperti pokok anggur, ranting pada pokok anggur begitu ya? Nah, kalau kita melekat sama Tuhan, jadi begini, kalau saya bilang bahwa kalau kita melekat sama Tuhan, kita berdoa, apa-apa kita berdoa, sedikit kita mau lakukan semua, mau melakukan apa saja, kita berdoa. Ya jujur saya pada waktu saya kesini nih, saya bergumulnya juga luar biasa. Saya juga bergumul, saya berdoa, aduh Tuhan. Tapi ketika saya berdoa dan Tuhan tuntun, saya bukan secara kebetulan bahwa akhirnya saya ketemu Pak Budi beberapa waktu lalu, akhirnya berbicara. Itu semua saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sudah pertemukan saya. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Dan saya bilang, Tuhan, amin. Saya hanya anakmu hambamu yang mau melakukan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saya untuk menggembalakan domba-domba, untuk bisa membawa jemaat juga mengenal Tuhan, melekat lebih dekat, mereka connect with God, terus juga mereka bisa melahirkan pemimpin-pemimpinnya, mereka juga bisa mendidik berikutnya orang-orang yang ada di gereja. Itu juga tidak lepas dari doa, tetap berdoa. Dan ketika kita berdoa dan ketika kita juga merenungkan firman Tuhan, jawaban Tuhan datang, itu membuat kita jadi sejahtera. Kalau semua kita lakukan dan kita lakukan secara tiba-tiba, secara mendadak atau menurut akal budi kita, akal pikiran kita, seringkali hasilnya itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Itu. Jadi kalau saya patokannya ketika berdoa dan ada damai sejahtera, itu yang saya bilang bahwa Tuhan berkenan untuk apa yang harus saya lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan saya mau. Artinya kita tidak boleh merasa mungkin karena pendidikan yang tinggi, saya pintar, punya pengalaman banyak, ya sudahlah enggak usah tanya Tuhan lagi, ataupun karena saya punya materi yang banyak, ya gampang kan tinggal saya bayar misalnya. Itu seperti apa dampak nantinya kalau kita terlalu mengandalkan kekuatan-kekuatan seperti itu, Pak Pendeta Eski? Nah, begini, saya sampaikan satu contoh, seorang raja Salomo. Ya, di dua Tawari 1 dikatakan ayat 11, ayat 10 dan sampai ayat 11, waktu ketika singkatnya begini, ceritanya ketika Allah menanyakan kepada Salomo, apa yang kau minta? Di dalam 2 Tawari 1 ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Kita tahan dulu. Ayat yang luar biasa, tapi kita akan bahas lebih jauh setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali dalam Kabar Sukacita.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kembali dalam kabar sukacita, terima kasih masih bersama kami dan Bapak Pendeta Heski. Kita masih bicara dan diskusi soal bagaimana firman Tuhan meminta dengan benar. Nah tadi kita juga dapat penyampaian ilustrasi dan juga ayat firman Tuhan soal Raja Salomo, begitu ya. Apa yang diminta adalah kebijaksanaan, hikmat, tapi tidak hanya itu. Ternyata Tuhan juga memberikan hal lainnya kepada Salomo. Apa yang harus kita pelajari soal doa Salomo kepada Tuhan ini, Pak Heski? Jadi begini, dari kita belajar dari sini kita melihat bahwa bagaimana Salomo, ketika Salomo ditanya oleh Tuhan tentang apa yang dia inginkan, Salomo hanya menginginkan tentang, dia ingin wisdom dengan knowledge ya, dia ingin hikmat dengan pengetahuan. Tapi Tuhan itu lebih tahu seluruh isi hati manusia, apa yang manusia inginkan. Mungkin saya berdoa, saya ingin sesuatu yang barang A, tapi Tuhan tahu kamu tuh pengennya bukan cuma A, ada B, C, D-nya itu ada pasti, cuman kamu nggak berani ngomong. Salomo juga demikian, ketika dia minta wisdom dengan knowledge tadi, tentang hikmat dengan pengetahuan, Tuhan bahkan tambahkan kepada Salomo, karena Tuhan tahu bahwa Salomo, dikatakan di situ bahwa Tuhan menambahkan
kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Tuhan tahu. Ketika Salomo juga dikatakan bahwa Salomo tidak meminta meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang. Tuhan tahu bahwa bagaimanapun juga Salomo pasti ingin sesuatu karena Salomo menjadi seorang raja, dia pasti kebutuhan itu. Kebutuhan juga untuk supaya kerajaannya semakin besar, kerajaannya semakin bisa diakui banyak orang. Dia juga butuh namanya kekayaan, dia juga butuh namanya kemuliaan, dan dia juga tidak dia juga pengen umur panjang. Katakan tidak pengen nyawa pembencimu, tapi tentu dia ingin bahwa orang-orang, karena banyak juga raja-raja mungkin kerajaan-kerajaan sekitarnya yang menginginkan kematiannya, mengancam dia, dan juga akhirnya dia pengen semuanya itu, dan Tuhan tambahkan itu, Tuhan berikan dalam kehidupan Salomo. Salomo diberikan, bahkan dikatakan bahwa tidak ada akan sebelum engkau, tidak ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Gitu. Hanya Salomo. Jadi, hanya Salomo. Tapi kalau kita lihat bahwa seringkali kita waktu belajar dari kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai tua sekalipun kita belajar, seringkali kita cuma melihat bagaimana Salomo diberikan wisdom dan knowledge tadi tentang hikmat dan pengetahuan. Tapi tidak dikupas atau tidak dibahas tentang bagaimana akhir hidup Salomo ketika dia jatuh dengan wanita-wanita atau perempuan dari bangsa-bangsa lain, padahal Tuhan tidak mengizinkan untuk dia menikah dengan bangsa-bangsa lain. Tapi karena mungkin Salomo dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dia pengen bahwa kalau dia bisa menikahi wanita-wanita di sekitarnya, otomatis kerajaannya jadi dikuasai, aman. Karena raja-raja daripada itu dia ambil bagian semua itu, anak-anaknya raja di sekitar situ. Ada ikatan lain begitu. Ada ikatan lain. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ada satu hal yang Salomo tidak dapat atau Salomo tidak menjadi itu apa? Righteousness, kalau dibilang di bahasa Inggrisnya itu kebenaran. Itu satu. Jadi mungkin wisdom, knowledge sudah, tapi righteousness itu. Jadi hikmat sama pengetahuan dia sudah dapat. Tapi untuk kebenaran itu tidak ada di dalam Salomo. Jadi Salomo ketika masa hidupnya, dia melakukan semua yang jahat. Dia melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak melakukan yang benar. Itu yang tidak. Ketika kita juga dalam hidup kita, mungkin Tuhan sudah memberikan juga dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan kasih wisdom itu, pengetahuan, knowledge ya, pengetahuan untuk kita update semua dengan tadi dengan segala macam pengetahuan sekarang tentang ekonomi, tentang semua kita bisa belajar. Tapi ada satu hal yang kita harus juga pegang, bahwa kita harus punya juga namanya kebenaran. Kebenarannya bisa didapat dari Roh Kudus, yaitu berasal daripada Kristus. Itu kebenaran sejati. Jadi kalau dari dalam hidup kita mungkin sudah punya, kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Kita juga bisa menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Tadi seperti Pak Budi juga sampaikan, mungkin orang yang bisa kaya, dia punya banyak harta. Bisa bayar semuanya. Dia bisa bayar semuanya ya. Dia bisa sekolah sampai di mana saja. Tapi kalau tidak ada kebenaran. Semua itu menjadi sia-sia. Dan saya percaya bahwa ketika kita mungkin kita hampir jadi sama dengan bangsa Israel tadi, meminta sesuatu yang menurut mereka benar, mungkin dengan kepandaian mereka mungkin sudah berkeliling ke bangsa-bangsa lain, mereka sudah melalang buana dan mereka bisa, ternyata di tempat lain sana keren, lebih bagus daripada di sini cuma imam, di sana raja, lebih keren. Nah, mereka akan, itu juga dalam hidup kita. Akhirnya timbul permintaan-permintaan yang sebetulnya permintaan yang tadi seperti saya katakan, tidak tahu alasannya apa, prioritasannya juga tidak benar, prioritas yang utama yang mana, motivasinya sudah melenceng dan kita akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Kita tidak tanya Tuhan lagi, tapi kita sudah pakai pengetahuan kita pakai hikmat kita, seolah-olah bahwa tanpa Tuhan saya bisa menyelesaikan semua masalah saya, semua yang bisa, bahkan dalam pelayanan pun seringkali kita lihat sampai begitu, karena sudah saking melayaninya tiap hari sampai akhirnya saya bilang, saya sampai tidak tanya Tuhan. Begitu. Jadi terjebak dalam rutinitas pelayanan, akhirnya tidak tanya Tuhan lagi begitu. Begitu. Nah, Pak Penteski, berarti memang ini sesuai juga dengan kita tidak boleh membanding-bandingkan kebutuhan kita dengan orang lain begitu ya. Bagaimana pakaian orang lain belum tentu cocok untuk dipakai oleh kita begitu kan. Nah, artinya setiap pilihan, setiap keputusan punya konsekuensi, begitu ya Pak Penteski. Nah, bagaimana kita harus paham soal ini? Jangan sampai salah bertindak, apalagi dalam meminta kepada Tuhan atau berdoa. Berdoanya salah. Nah, ini apa konsekuensinya yang akan kita terima? Jadi kita belajar juga pada saat ini, kita belajar bagaimana kita juga tadi
meminta dengan alasan yang benar, Ya. yaitu apakah permintaan kita itu bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu yang utama. Ya. Atau hanya untuk mengikuti standar dunia. Standar dunia bahwa kita diakui, orang bisa lihat, wih keren, dia bisa memang luar biasa. Di mana-mana dipandang. Pencapaian duniawi gitu ya. Duniawi. Akhirnya kita tidak tahu alasannya. Yang tadi salah satu prioritasnya, apakah kita tetap menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama kita? Apakah kita masih dalam hidup kita ini masih mengutamakan Tuhan sebagai pemimpin kita, masih mengutamakan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap hidup kita, ataukah kita sudah mulai kita menggunakan kekuatan kita sendiri? Tuhan itu mengingatkan kita untuk kita terus tetap berdoa dengan hati yang benar, dan kita jangan hanya sampai untuk berdoa untuk memenuhi kebutuhan atau egoisme kita sendiri atau keinginan kedagingan kita, tapi banyak sekali kita harus banyak supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil, karena kalau kita salah dalam satu mengambil keputusan itu perjalanannya semakin panjang. Karena jalannya panjang dan akhirnya kita kembali lagi. Muter-muter nggak habis-habis gitu. Pak Pendeta Eski, kita sudah berada di akhir perjumpaan Kabar Sukacita kali ini. Garis-garis besar apa yang singkat bisa disampaikan kembali kepada pemirsa, umat Tuhan yang sedang menyaksikan, agar betul-betul firman Tuhan ini tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Silakan. Baik pemirsa yang saya kasihi, bahwa setelah kita belajar dari bagaimana kita meminta yang benar, ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan juga sampaikan melalui firman-Nya, melalui kehidupan tokoh-tokoh Alkitab juga yang kita bisa lihat. Tadi kita sudah melihat dari Salomo, kita bisa melihat juga dari bangsa Israel, Samuel. Pesan-pesan yang saya sampaikan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, keputusan-keputusan itu, ketika kita mengambil keputusan, jangan lupa sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan kita. Dan sertakan Tuhan selalu dalam setiap kali kita berdoa. Kalau doa itu belum terjawab, kalau doa itu kita belum menerima wujud jawabannya, tetap berdoa dan tanya sama Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan takut untuk saudara akan ketinggalan atau saudara akan merasa diabaikan. Tapi kalau kita mendahului Tuhan, mungkin kita diterima oleh dunia. Tapi apakah itu kita berkenan bagi mata Tuhan? Itu kuncinya, bahwa saya belajar, saya mengajak untuk pemirsa semua untuk mari utamakan Tuhan dalam setiap keputusan kehidupan kita, dalam setiap doa-doa kita. Baik Pak Pendeta Eski, kita akan juga berdoa kembali untuk menutup perjumpaan ini agar menguatkan iman kita kembali dalam firman Tuhan ini. Silakan Pak Pendeta Eski untuk berdoa. Mari kita berdoa. Saya berdoa juga buat pemirsa yang ada di rumah, segala kehidupan kita semua, untuk setiap keputusan yang kita ambil itu berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah sedikit pun melepaskan tangan-Mu dari hidup kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memimpin kami. Tuhan, kami berdoa di akhir acara pada hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai hidup kami. Hikmat daripada Tuhan turun atas kami. Tuhan yang memberikan semua kebaikan, kebenaran dalam hidup kami. Untuk ketika kami berdoa, ketika kami memohonkan apa yang kami rindukan terjadi, perubahan, terobosan dalam hidup kami. Apakah itu keuangan, kesehatan, hubungan keluarga, hubungan rumah tangga, bahkan di pelayanan. Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih karunia daripada Tuhan mengingatkan kami selalu, untuk kami selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Kami tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa keputusan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan memberkati seluruh jemaat-jemaat umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara pada hari ini. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Eski untuk pelayanan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dan demikian perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita. Semoga firman Tuhan ini semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan. Saya Budi Menda pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Firman-Mu